Hai teman-teman semuanya, kenalin aku Ridaul, sarjana pendidikan tapi kerja di korporat. Kali ini aku bakal sharing sama teman-teman semuanya tentang interview. Jadi aku akan bagiin beberapa tips untuk jawab interview ketika ditanya oleh HRD. Kira-kira apa aja ya yang harus kita jawab ketika kita ditanya oleh HRD? Yang pertama, pasti kamu akan ditanya tentang coba ceritakan tentang diri kamu. Biasanya banyak teman-teman yang masih bingung. Wah, aku nyeritain apa ya? Aduh, gimana ya aku cara menceritakannya gitu. Bagaimana HRD bisa tertarik? Nah, yang harus kalian lakukan itu aku punya tips dengan rumus PAST. PAST. P-nya adalah personal info. Jadi kalian menceritakan tentang diri kalian secara personal. Tapi jangan terlalu melebar kemana-mana. Ya istilahnya, nama saya Ridaul Makfiroh, saya berasal dari Rembang, kemudian saya lulusan dari ini, kemudian IPK saya segini, dan lain sebagainya. Nah, itu personal info. Jadi, di mana kamu tinggal, kemudian bagaimana kamu di sini, atau lain sebagainya, itu adalah personal info. Kemudian, yang kedua adalah A itu adalah achievement. Jadi apa saja pencapaian-pencapaian kamu ya selama ini, selama kuliah. Misal saya udah pernah nih menjadi mahasiswa teladan mutu, misal saya juga udah pernah dapat beasiswa, kemudian saya juga pernah mengikuti kedutaan, kemudian saya juga pernah menang lomba, kemudian saya juga udah pernah berpengalaman di bidang ini, kemudian saya juga udah pernah magang dan lain sebagainya. Itu adalah pencapaian kamu selama kamu kuliah atau sebelum kamu bekerja. Kemudian yang ketiga adalah S. Nah, S ini apa? S itu adalah skill yang kamu miliki, teman-teman. Nah, skill ini kamu menceritakan tentang skill kamu. Misalnya, saya menguasai di bidang public speaking, dan saya juga memiliki skill problem solving. Saya juga dapat berpikir secara kreatif dan lain sebagainya. Saya juga mampu mengoperasikan komputer dengan lihai. Misal, saya juga punya bahasa Inggris yang bagus. Nah, itu misalnya skill-skill yang harus kalian sebutkan. Kemudian yang terakhir adalah T. T itu apa? T itu adalah target atau tujuan. Target kamu ke depan tuh apa? Misal 1 tahun ke depan ketika saya diterima di kerja ini, saya akan begini gitu. Target saya juga ingin memiliki jenjang karir yang bagus. Kemudian tujuan saya untuk bekerja di sini, jangan sekali-sekali kamu bilang aku ingin mencari pengalaman. No, tidak teman-teman. Tapi perusahaan akan melihat kontribusi kamu untuk perusahaan, bukan untuk sebagai mencari pengalaman atau sebagai pencari pengalaman. Itu bukan. Nanti kamu tidak akan, ya istilahnya akan mendapatkan poin minus dari jawaban untuk mencari pengalaman, karena perusahaan itu tidak akan menerima kayak, oh dia cuma nyari pengalaman doang gitu. Tapi bagaimana kontribusi kamu? Misalnya 6 bulan ke depan saya akan bekerja dengan serius, saya akan belajar dan lain sebagainya. Kemudian jika ada kenaikan pangkat atau jenjang karir, saya juga akan mengikutinya. Nah, selanjutnya ketika HRD bertanya nih, kemudian apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Kadang kan bingung, apa ya yang aku ketahui tentang perusahaan ini? Nah, aku juga punya tips atau rumus yang harus kalian jawab, yaitu dengan rumus CHN. C itu apa? C itu cari. Pastikan sebelum kamu interview itu kamu udah nyari nih, apa sih perusahaan ini tuh bergerak di bidang apa, kemudian latar belakangnya bagaimana, dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika kamu interview, kamu itu nggak tahu apa-apa tentang perusahaan yang kamu lamar. Itu jangan banget ya teman-teman semuanya, karena itu penting banget buat kita untuk cari gitu hasil dari pencarian kita tentang perusahaan itu. Kedua adalah H. H itu apa ya? H itu hubungkan antara pencarian kamu dengan ya apa yang kamu ketahui. Jadi kayak misal perusahaan ini tuh bergerak di bidang ini, kemudian saya juga memiliki pengalaman di bidang ini. Jadi hal inilah yang mendorong saya untuk dapat istilahnya tertarik untuk dapat melamar pekerjaan di perusahaan ini. Nah, jadi kita juga harus pinter-pinter untuk menghubungkan kalimat lain dengan kalimat lain gitu. Kemudian yang ketiga adalah N. N itu nilai gitu. Nilai dari
siapa nilai dari perusahaan itu. Misalnya, visi misi dari perusahaan itu adalah bermanfaat untuk klien, atau misalnya dia juga perusahaan yang ingin terus berkembang dan juga ingin maju dan lain sebagainya gitu. Nah, kamu bisa menghubungkan dengan visi misi diri kamu. Misalnya, saya juga memiliki visi misi yang sama dengan perusahaan ini. Saya memiliki visi misi untuk bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu, saya merasa bahwasanya perusahaan ini adalah perusahaan yang cocok untuk saya, karena di situ saya akan bisa mengembangkan diri saya dan juga saya akan terus bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri untuk saya. Nah, itu dia contohnya. Oke, yang terakhir yang gak kalah penting ketika ditanya oleh HRD adalah sebutkan kelebihan dan juga kekurangan kamu. Kadang kan kita bingung ya. Sebenarnya kalau misal ditanya kayak gitu tuh, aduh, kelebihan aku apa sih sebenarnya gitu. Kekurangan aku tuh apa gitu. Nah, kadang tuh kita juga nggak tahu kelebihan dan kekurangan kita ketika kita ditanya kayak gitu. Nah, kelebihan ini bisa kita jawab ya sesuai dengan apa yang ada di diri kita. Misalnya aku nih gitu. Kalau ditanya, kelebihan kamu apa? Baik, terima kasih. Kelebihan saya yaitu saya memiliki skill public speaking gitu. Saya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Orangnya cekatan, kemudian rajin dan juga ulet. Kemudian kalau ditanya kekurangan, kita juga harus mengakui kekurangan kita. Misal kekurangan aku adalah orang yang pelupa gitu misalnya. Saya akui saya adalah orang yang suka lupa atau pelupa, namun saya juga memiliki tips untuk dapat mengatasi kekurangan saya gitu. Misal mengatasi kekurangannya berarti apa gitu, apa yang harus diatasi. Misal kalau kamu adalah orang yang pelupa, hal yang harus kamu atasi adalah saya mencatat semua jadwal saya, kemudian pekerjaan saya, kemudian apa yang harus saya lakukan, kemudian flow pekerjaan saya agar saya tetap ingat dan saya tidak lupa terus gitu akan hal itu gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Misal ada lagi kekurangan saya adalah orangnya kurang disiplin atau lain sebagainya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Berarti saya harus pasang alarm, atau misal ya sebisa mungkin kalian harus bisa mengatasi hal-hal yang menjadi kekurangan kalian, begitu. Oke teman-teman semuanya, itu dulu ya yang aku bahas. Jadi tadi kan kita udah bahas soal tips untuk bisa menjawab pertanyaan interview dari HRD. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau misal ada request tema apa yang harus aku bahas, boleh banget ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk ikutin aku terus di channel YouTube aku dan juga di TikTok aku. Boleh banget di @ridaulmgh. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.